Oke, ini merupakan fase terakhir dari rangkaian proses yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi setelah kita melakukan pengapuran serta penyiraman larutan hidrogen peroksida, selanjutnya bisa langsung kita melakukan pemasangan mulsa dan juga bisa langsung membuat lubang tanam. Sedangkan untuk jarak tanam yang saya terapkan ketika di musim-musim penghujan seperti saat ini, di sini saya menggunakan atau menerapkan jarak tanam antar tanaman berjarak 40 cm yang membentuk pola segitiga atau membentuk pola zigzag. Teman-teman bisa melihat ini prosesnya sudah selesai. Dan juga yang perlu kita perhatikan ketika melakukan penanaman di musim penghujan, yang merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang kesuksesan budidaya tanaman cabai kita adalah drainase atau saluran pembuangan air yang harus kita buat sebaik mungkin, sehingga ketika hujan turun maka tidak ada genangan air yang ada di lahan budidaya kita. Jadi di sini tempat pembuangannya atau drainasenya saya buat seperti ini. Jadi otomatis air akan langsung terbuang melalui saluran ini. Dan juga saya buat drainase di areal tengah. Jadi seperti ini. Untuk pembuangannya. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa melakukan pemupukan dasar. Di sini kita bisa memilih dua opsi. Yang pertama, kita dapat melakukan pemupukan dasar di tengah bedengan sebelum kita melakukan penutupan mulsa. Sedangkan opsi yang kedua, kita dapat melakukan pemupukan dasar di tiap lubang tanam yang sudah kita buat. Sedangkan saya di sini coba untuk mempraktekkan pemupukan dasar langsung pada lubang tanam yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman kita di fase vegetatif nanti, sehingga kita tidak perlu melakukan pemupukan susulan, dan juga mengkondisikan musim tanam yang memang saat ini di wilayah saya di sini sedang musim hujan. Jadi setelah penanaman kita tidak perlu melakukan pemupukan susulan kembali sampai nanti menjelang tanaman kita di tahap fase generatif. Oke, sedangkan untuk pupuk dasar
Di sini saya menggunakan kombinasi pupuk organik dari Petroganik, kemudian Ponska dengan kandungan NPK 15 dan juga SP36 dengan kandungan fosfor, dengan dosis perbandingan 2:1, 2 sak pupuk organik, 1 sak pupuk Ponska, kemudian 1 sak pupuk TSP. Selanjutnya bisa langsung kita gunakan dan kita letakkan pada lubang tanam yang sudah kita buat. Oke, di sini tiap lubang tanamnya kita berikan dengan konsentrasi pemberian kurang lebih sekitar 100 gram tiap lubang tanam, atau di sini saya menggunakan takaran seperti ini yang berkapasitas kurang lebih 100 gram. Oke, bisa langsung kita letakkan di lubang tanam. Tujuannya ketika musim penghujan seperti saat ini, kita tidak perlu melakukan pemupukan susulan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman kita sampai nanti menjelang fase generatif.